Yang dibincangkan setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini. Untuk hari ini, hari Selasa 5 Agustus 2025, bersama saya Esi dan juga rekan Aziz. Nah, pendengar dan perawan wanita sebagai organisasi perempuan yang memiliki peran penting dalam mendukung keluarga dan masyarakat kini memasuki babak baru dalam perjalanannya. Transformasi organisasi menjadi sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan zaman dan memastikan keberlangsungan organisasi dalam memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Kita akan bahas dengan tema seputar penguatan fondasi transformasi organisasi Dharma Wanita Persatuan atau DWP menuju Indonesia Emas 2045 ya, bersama dengan narasumber kami. Nanti kita akan bersama via Zoom dengan Bapak Insinyur Permana, pengamat kebijakan publik, dan juga akan bersama dengan Ibu Andriani, anggota Dharma Wanita RRI Palembang yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini. Langsung saja Esi sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Andriani. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Kabarnya gimana nih Mbak Andriani? Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan. Di pagi hari ini kita akan berbincang lebih kurang hingga 1 jam ke depan ya. Dan tentunya pendengar, Dialog Palembang pagi ini juga bisa Anda saksikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store, atau juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id ya. Baik, Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu atensinya, bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090 ya, atau juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, bisa ikutan di live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Baik Mbak Andriani, kalau berbicara mengenai keberadaan ataupun juga bergabungnya Mbak Andriani ya di organisasi DWP ini udah sejak kapan nih Mbak Andriani? Sejak 2014. 2014 ya. Sudah cukup lama juga nih bergabung. Nah, mungkin boleh kita ke perasaannya gitu ya, kesan pesannya bergabung di organisasi DWP ini seperti apa nih Mbak Andriani? Kesannya ya baik, senang mendapatkan Ibu Dharma Wanita yang baru dari luar kota gitu. Kesannya tuh kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk membina dan memimpin organisasi di Dharma Wanita. Baik, nah ini kalau kita juga berbicara mengenai peran yang Ibu Andriani hadirkan dalam mendukung tentunya karir suami sebagai seorang PNS, dan juga bagaimana Ibu Andriani membantu suami dalam mencapai tujuan karirnya gitu ya. Boleh berbagi nih Bu Andriani? Ya, untuk mendampingi suami sebagai Ibu Dharma Wanita, kami memotivasi suami untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Oke, kalau untuk berbicara mengenai tentunya tugas ya ataupun juga peran ini Bu Andriani, selain tentunya juga fokus membesarkan anak, mendampingi suami, ada tantangan ataupun juga challenge yang dihadapi gitu ya dalam mendukung karir suami, dan bagaimana mungkin Mbak Andriani mengatasi tantangan-tantangan tersebut Mbak Andriani? Itu kita harus memotivasi diri kita sendiri di rumah tangga
dan kita bisa mengatasi untuk pendidikan anak, ekonomi itu kan untuk sehari-hari. Jadi kita bisa balance lah gitu ya, berbagi berdagang, waktunya gitu ya, berbagi waktu Ibu Andriani untuk ya. suami gitu. Ya. Ya, baik. Nah ini kalau berbicara juga tentunya mengenai keberadaan dari Dharma Wanita sendiri yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga ekonomi pendidikan untuk anggota Dharma Wanita sendiri ya. Kalau biasanya ini bertemunya berapa bulan sekali, ada agenda khusus kah? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali? Atau kita ada kegiatan yang lain bisa juga ketemu di lain waktu selain pertemuan 1 bulan sekali di kantor. Di kantor. Biasanya membahas apa sih kalau ibu-ibu Dharma Wanita bertemu, Mbak Ibu Andriani? Masalah ini biasanya kan organisasi-organisasi yang ada di Dharma Wanita itu kan, ya seperti di bidang sosial, budaya, ekonomi atau pendidikan. Ya itu yang harus dibicarakan pada ketua. Ya, baik. Selebihnya mungkin ada juga gitu ya entertainmentnya untuk ibu-ibu Dharma Wanita gitu ya. Sehabis kumpul-kumpul gitu ya, Ibu Andriani ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat juga ya mengenai peran ibu khususnya dalam mendukung karir suami ya terhadap juga mungkin keharmonisan rumah tangga bapak-bapaknya atau suami gitu ya, sudah bekerja di luar dan ketika kembali di rumah tentu ibu dan juga anak ini mengharapkan adanya waktu di rumah gitu ya, kualitas hubungan keluarga di rumah yang harmonis. Nah seperti apa Ibu Andriani biasanya ini mempersiapkan segalanya gitu ya, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga dalam hal ini ya untuk mendukung keharmonisan yang ada di dalam keluarga nih. Kita kan sebagai ibu rumah tangga, kita setiap hari punya tugas. Pagi-pagi udah masak untuk suami mau kerja, untuk anak mau sekolah, dan kita juga bisa mendidik anak secara agama, pendidikan di sekolahnya juga kan. Jadi kan kita di rumah itu banyak tugas yang harus kita kerjakan. Baik, Ibu Andriani, kita undang kembali tentunya peran serta dari penelpon ya yang ingin ikut bergabung. Silakan bisa langsung hubungi kami di line telepon 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090. Kita masih berbincang ini seputar penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas ya 2045. Nah tentunya pendengar juga dapat bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, karena dialog ini juga kami tampilkan via YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan juga tentunya bisa didengarkan via digital ya, di RRI Digital via App Store dan juga Play Store juga bisa Anda dengarkan di rri.co.id. Nah Ibu Andriani, kalau kita lihat juga gitu ya, yang saat ini berkembang mengenai tugas dari ibu tentunya untuk mendampingi suami dan juga turut memperhatikan juga perkembangan ataupun juga pertumbuhan anak gitu ya. Ibu Andriani mungkin bisa mengomentari kondisi yang ada saat ini, bagaimana anak-anak kita agar tidak selalu bermain dengan gadget gitu ya. Nah ini kalau sekarang kita lihat ya, baru bangun tidur pasti yang dicari gadget. Sepertinya memang bukan anak-anak aja gitu ya, orang tua juga gitu. Tapi gimana nih Ibu Andriani, mungkin boleh berbagi untuk ibu-ibu di luar sana gitu ya, bagaimana bisa mengurangi atau meminimalkan fungsi gadget ini atau gawai ya untuk anak-anak nih. Kalau saya
untuk anak-anak saya setiap hari pagi-pagi dibangunkan subuh. Setelah mandi dia sholat subuh, beberes untuk sekolah, pulang sekolah dia dikasih les. Setelah les dia pulang sore, maghrib dia ngaji. Jadi anak itu lupa dengan gadgetnya kan. Jadi setelah itu mereka kan di rumah belajar, ada tugas. Jadi kita harus membantu apa yang harus kita bantu, apa yang kekurangan mereka kan, atau dia mengerjakan tugas seperti apa yang bisa kita bantu gitu. Jadi sudah disibukkan dengan rutinitas dia gitu ya, Ibu Andriani ya. Sudah ada kesibukan di tugas-tugas sekolah. Iya. Jadi nggak sempat lagi gitu untuk main-main gadget ya? Iya, paling punya waktu sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Apakah juga diberlakukan di weekend gitu, agak sedikit longgar atau gimana nih kalau Ibu Andriani? Enggak, kalau weekend dia tetap, kadang dia punya ada kegiatan seperti anak saya, dia sering ikut di sanggar, sering dapat job untuk menari di pernikahan gitu. Oke, jadi disibukkan juga dengan aktivitas gitu ya. Aktivitas, iya. Baik. Iya, jadi ini mungkin boleh dicoba juga oleh pendengar gitu ya, yang juga memiliki anak-anak ya. Ibu Andriani mungkin boleh sedikit mendekat ke mikrofon ya. Baik. Nah, ini kalau kita lihat juga mengenai keberadaan ataupun juga peran serta dari istri untuk mendampingi suami, bagaimana juga untuk bisa mensukseskan karir suami ya. Kalau yang Ibu Andriani rasakan sejauh ini gitu ya, selama mendampingi suami, gimana nih? Mungkin ada tips-tipsnya juga gitu ya, gimana caranya juga bisa upgrade diri tentunya ya. Iya, benar. Ya, kalau saya kalau suami seperti ya pulang kerja gitu, kita ajak ngobrol, ada motivasi yang lain kan, biar dia nggak ngerasa stres di rumah kan. Apalagi anak pulang, punya PR ini, punya itu kan. Jadi kita bisa berkomunikasi, banyak berbicara pada suami apa yang dibutuhkan anak gitu. Oke, jadi komunikasi yang harus, tentunya diutamakan ya, Ibu Andriani ya. Ada trik mungkin, kan biasanya kalau suami pulang gitu ya agak capek atau lelah. Nah ini gimana Ibu Andriani mensiasatinya supaya juga tetap bisa berkomunikasi gitu ya, supaya lancar nih dua arah. Oh, kalau Ibu Andriani gimana nih? Iya, kalau dia pulang kerja gitu, motivasinya kalau untuk di rumah yang tadi ngobrol sama anak, apa yang harus kita bicarakan, dan motivasinya kan untuk menyemangati suami untuk bekerja, dan karir-karir mereka kan di kantor, jadi kita bisa ikut serta. Oke. Ya. Bisa. Kalau makanan ini yang jadi favoritnya suami apa nih? Mungkin boleh juga dicoba gitu ya, Bu Andriani. Pernah nyajikan juga nggak atau udah biasa? Udah biasa ya. Ada yang spesial kah? Enggak. Kalau menurut saya, suami saya sendiri, dia tidak meminta dan tidak memilih apa yang saya bikin, dimakan ya. Apalagi itu untuk anak dulu. Jangan kita mengutamakan kita, tapi anak yang nggak mau makan. Apalagi anak sekarang kan makannya milih. Betul. Nah, jadi kita utamakan dulu anak. Apa yang dimakan anak, kita juga ikut. Yang penting anak gitu ya. Anak dulu ya. Oke. Jangan kita mengutamakan kita masak ini maunya kita, anak nggak mau makan, itu kan susah. Jadi mau masak lagi. Jadi sekarang kita utamakan anak maunya apa, gitu. Oke, baik. Pastinya nanti kita akan lanjut lagi berdialog ya, Ibu Andriani. Kita juga tentunya masih menantikan hubungan via Zoom dengan narasumber lainnya. Nanti ada Bapak Insinyur Permana, pengamat kebijakan publik ya. Pastinya pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179
Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh. Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam Dialog Palembang pagi ini seputar penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045.
Dan tentunya dialog ini kami tampilkan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store, atau juga bisa melalui rri.co.id. Baik pendengar, kami masih bersama dengan Ibu Andriani, anggota Dharma Wanita RRI Palembang, yang hadir di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini. Dan juga saat ini kami sudah tersambung ini bersama dengan Ibu Penny. Ya, pendengar, Ibu Penny ini merupakan mantan ketua DWP RRI ya. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Penny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi juga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu Penny, terima kasih untuk waktunya ya. Kita juga pengen tahu nih seputar tentunya dulu gitu ya, pada saat melaksanakan atau menjabat sebagai Ketua DWP RRI Palembang. Suka dukanya seperti apa Ibu Penny? Kalau menurut saya banyak sukanya. Banyak sukanya, apa aja itu? Ya karena itu sebagai mantan ketua dan waktu itu saya masih ketua, kegiatan-kegiatan itu selalu ada, dan alhamdulillah teman-teman itu mendukung ya. Jadi program-program yang kita rencanakan kebanyakan berhasil, jadi itulah senangnya. Oke, baik. Iya, ini agak sedikit ini ya, kurang jelas suaranya ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa terdengar Ibu Penny. Ibu Penny, kita di studio saat ini juga bersama dengan Ibu Andriani. Boleh menyapa mungkin Ibu Andriani, Ibu Penny, bisa reuni ya di udara ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Andriani. Iya, ya Allah Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Kabar baik. Terakhir ketemu kapan nih Ibu Andriani? Tahun 2024. 2024 baru dong ya. Baru, Ibu kan pas pindah langsung pas pindah ke Bali kan. Ya. Oke. Ada kenangan apa mungkin bersama Ibu Penny? Terlalu banyak kenangan ya Bu ya. Kenangannya. Iya. Rasa mau menetes kena air mata, ini kangen banget. Cerita Ibu Andriani boleh dong buat kita gitu ya. Ada kenangan apa? Ya, terlalu banyak kenangan. Ibu orangnya orang baik. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, Ibu kan selalu mengasih saran, nasihat kepada Ibu Dharma Wanita yang lain gitu, untuk menegakkan kegiatan di Dharma Wanita ini. Ya, itu yang sangat berkesan bagi saya pribadi. Ibu seperti orang tua. Apa aja yang kita keluh, masalah dalam rumah tangga, ia siap. Ibu Penny siap gitu ya. Mengajak kita dalam kegiatan apa aja. Apalagi ya sering kalau ada kegiatan di kantor, habis kegiatan di kantor kita diajak jalan biar kita fresh, nggak stres mengurus rumah tangga gitu. Enak banget ya. Enak ya. banget memang. Ibu, sayang Ibu. Sama, kita juga harus jalan bersama ya. Iya sayang. Baik. Yang penting harus semangat. Iya Bu, siap. Ya, Ibu Penny, ini kan mengayomi begitu ya. Iya. Para anggota di DWP RRI Palembang. Iya. Mungkin ada strategi ataupun juga tips-tips yang Ibu buat gitu ya, supaya membuat para anggota nyaman gitu ya. Dan tadi kita lihat dari Ibu Andriani misalnya, ini sangat berkesan begitu, sangat sayang kepada Ibu Penny. Apa yang mungkin Ibu lakukan gitu ya? Ada konsepnya nggak sih? Atau semuanya mengalir aja? Ya, kalau menurut saya sih, karena suami saya waktu itu udah pindah dari kota ke kota, dan saya di situ masuk sebagai orang baru, harus melihat dulu apa sih mau teman-teman itu gitu kan. Tapi dalam arti tidak boleh keluar dari aturan-aturan dari wanita ya. Jadi saat kita harus
serius ya, kita serius untuk mengelola Dharma Wanita itu, dan bagaimana kita caranya merangkul teman-teman gitu kan. Paling gampang sih sebetulnya diajak tertawa, diajak jalan-jalan. Iya, Gitu Ibu. kan. Kalau ada rezeki kita makan-makan, sederhana aja sih sebetulnya gitu. Dan yang utama seperti Bu Andriani tadi, kita sebagai orang tua yang dituakan itu harus mengetahui gitu apa maunya mereka gitu kan. Seperti yang dibilang tadi, kalau masalah keluarga, permasalahannya apa dalam keluarga itu. Karena saya yakin dan percaya suatu pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu gitu. Seperti itu gitu. Oke, baik. Jadi luar biasa ya, memang pendekatan itu Iya, ya yang iya. dilakukan oleh Ibu Penny ya. Iya. Oke, baik. Nah ini kalau berbicara juga mengenai aturan tadi ya Ibu ya, aturan yang sudah Ibu buat gitu untuk anggota di DWP RRI Palembang khususnya. Nah ini kalau untuk curhatan tadi ya, ini kan pasti punya banyak sekali keluh kesah gitu ya dari para anggota. Apa yang paling banyak dicurhatin Ibu, boleh dong dibocorkan sedikit gitu ya? Sebetulnya ini kalau masalah pribadi itu saya juga ini ya nggak boleh masuk terlalu ke dalam kalau mereka nggak keluarin gitu kan. Iya, benar. Karena masalah keluarga, masalah suami atau anak itu kan hal yang biasa. Karena dengan permasalahan-permasalahan itu akan menambah kita lebih dewasa lagi atau lebih bijaksana lagi untuk menyikapi masalah tersebut gitu ya. Kalau untuk Dharma Wanita kan memang sudah ada aturan-aturan dari pusat. Ya, contoh kita bagaimana cara memakai seragam gitu. Kalau aturan dari pusat itu kan pakai baju seragam malam, terus sepatu hitam, tas hitam, tidak boleh pakai perhiasan yang berlebihan. Itu kan. Nah, saya pernah di suatu daerah mau datang ke kota gitu, ada pertemuan di kota. Ketika teman saya itu memakai tas yang tidak sesuai dengan aturan, saya bilang jangan dipakai, itu dipakai ke mall atau jalan-jalan aja. Kalau memang kita pakai seragam harus sesuai aturan. Jadi tolong tasnya tinggal di mobil. Saya bilang gitu. Itu kalau masalah dan wanita. Gitu. Kalau masalah pribadi, saya harus tahu dulu masalah sederhana. Gitu. Dan untuk karena mereka sedang emosi-emosinya, saya juga nggak mau terbawa gitu kan. Jadi kita harus ngasih solusi yang mereka bisa menerima seperti itu. Oke, baik. Ibu Andriani pernah mendapatkan ini mungkin ya, kalau untuk pakaian gitu atau Iya. ini pernah dapat saran gitu? Iya, benar. Pernah ya. Waktu dulu pernah kita di ulang tahun Dharma Wanita di provinsi ya Bu. Sepertinya kayak ada yang dari kantor lain gitu ya. Ada yang pakai tas yang berlebihan, itu tidak boleh. Jadi disarankan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita seprovinsi, kita sesederhana mungkin sebagai istri ASN gitu. Tidak boleh terlalu menonjol gitu ya Ibu Andriani ya. Baik. Nah ini Ibu Penny, sih boleh tahu juga nih, sebagai seorang istri ASN gitu ya, seperti Ibu Andriani dan juga teman-teman yang ada di WP RRI Palembang ya, ini tentunya juga penting untuk mengupgrade diri ya, sebagai tentu sebagai istri dari ASN dan juga peran sebagai pendidik juga untuk anak-anak gitu ya. Gimana caranya supaya tetap bisa mengupgrade diri di tengah kesibukan mungkin dari para anggota ya, harus melayani suami juga anak seperti itu, tapi juga tetap harus memperhatikan diri tentunya.
menurut Ibu Penny seperti apa nih harusnya? Saya itu kalau misalkan ya ada kegiatan nih, suami di rumah saya siapkan dulu pakaiannya, seragamnya, makannya gitu, dan saya tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin suami. Itu yang utama. Itu poinnya ya, Ibu ya. Iya, itu yang utama. Jadi misalkan besok ada kegiatan, itu saya sudah kasih tahu bahwa besok ada kegiatan, seragam sudah saya siapkan, makan apa sudah saya siapkan, gitu kan. Cuman kalau biasa ditemui, ini harus makan sendiri seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang harus kita lakukan, gitu. Nah, untuk suami juga alhamdulillah juga mendukung kegiatan kita, karena kita perhatian sama beliaunya gitu kan. Untuk kegiatan kantor, untuk jam-jam kantor kita harus mengingatkan juga jam kantor masuk jam berapa, ya sudah berangkat gitu kan. Dan kalau waktunya pulang sudah nggak apa, ya harus segera pulang supaya bisa kumpul sama keluarga. Maaf ya kalau saya selalu berdua karena anak di Jawa semua gitu kan, Solo khususnya. Kalau anak saya biasanya pagi sudah dianan dulu apa kegiatannya hari ini gitu kan. Dan masa-masa mereka sekolah itu sudah berlalu waktu kita masih awal-awal merantau. Jadi kalau saya kasih tahu anak-anak itu, kalian mempersiapkan diri untuk masa depan kalian. Mau berhasil atau tidaknya itu usaha kalian sendiri. Orang tua hanya mendukung dan mendoakan dan mencukupi apa yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, di sini intinya dukungan dan doa orang tua itu paling utama untuk keberhasilan anak-anak dan karir suami seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya intinya yang harus dilakukan oleh seorang istri ya, Ibu Penny ya. Iya. Baik. Ya, yang penting keterbukaan ya, kita saling terbuka apa yang kita lakukan dan yang suami lakukan. Insya Allah nanti akan berjalan beriring dengan baik gitu aja. Iya. Itu pun juga berlaku untuk para istri yang mungkin juga berkarir ya, Ibu ya, di luar ya. Iya. Baik. Boleh istri berkarir itu bagus, tapi sudah sampai di rumah kita pakai baju kebangsaan, daster ya, menyiapkan segala sesuatu yang di rumah supaya istri dan anak-anak itu merasa nyaman dengan pelayanan istri dan ibunya seperti itu. Baik. Ya, Ibu Andriani mungkin ada hal yang ingin disampaikan terkait mungkin juga peran sebagai istri ya. Ada. Iya, memang benar itu yang harus kita lakukan. Kalau kita kan mau keluar ada kerjaan besok, kita harus siapin apa yang harus kita kerjakan untuk suami, anak-anak. Udah beres dulu gitu di rumah. Udah ya? Beres dulu. Jangan sampai kita pulang, maaf, nggak ada nasi, nggak ada lauk pauknya kan, itu jangan sampai teledor. Pekerjaan rumah, walaupun kita ada pekerjaan di luar, jangan tinggalkan tugas kita di rumah tangga. Ya, tadi udah beres semua masak ya, Ibu Andriani ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah selesai. Baik. Nah, ini kita ke Ibu Penny lagi ya, Ibu Penny, ini terkait juga yang saat ini juga sedang banyak juga diperbincangkan ya oleh kaum ibu juga di masyarakat itu ya, terkait dengan boleh kalau kita bilang perselingkuhan ya, nggak apa-apa ya, ini topik yang hangat juga nih. Ibu Penny mungkin ada komentarnya seperti apa untuk bisa apa ya, jangan sampai terjadi lah pada kita gitu Ibu. Ya. Gimana, ini lagi rame ya soalnya ya. Kasih masukan untuk ibu Dharma wanita yang lain gitu. Kadang kalau kita lihat istrinya udah baik-baik aja gitu ya, tapi benar. ternyata masih juga ada celah untuk istrinya menunggu itu. di rumah. Betul. Sedangkan suami di luar nggak tahu kemana gitu. Kalau nggak pulang tepat waktu banyak pertanyaan lah Bu.
Gimana nih Ibu Penny? Nah itu berarti kan memang dari dulu masalah perselingkuhan itu tidak pernah padam. Dari dulu ada gitu ya. Ada-ada aja Nah, ya, sekarang Bu, ya. tambah hot kayaknya ya. Iya. Makin panas. Iya. Makin panas. Semakin terbuka ya. Iya benar. Gimana nih Bu Penny? Gini, masalah perselingkuhan itu kalau menurut saya sebetulnya loh ya, namanya laki-laki itu pasti ada masa-masa tertarik dengan perempuan lain. Tapi kalau kita itu sebagai istri tahu gitu ya jangan terus marah dulu, dicari kebenarannya, benar nggak sih gitu. Kalau sampai begitu apa yang kita kurangnya apa kita ini gitu. Tapi kalau tahu baru gini, tadi aku tahu tuh suami boncengan sama ini gitu kan, kita emosi udah jadi baris. Tapi kalau kita duduk, kita bicarakan dengan baik-baik gitu kan, apalagi sudah ada anak kan, itu insya Allah sih juga akan luluh hatinya pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau memang sudah sifatnya itu yang susah sifat dari lahir gitu. Iya, Jadi sebagai istri kita harus pandai-pandai, paling tidak itu menjaga penampilan. Artinya nggak usah lah yang terlalu, tapi nggak terlalu yang dia di rumah make up yang nggak usah gitu ya. Tapi memang make up itu untuk suami, penampilan itu suami gitu. Jadi intinya perselingkuhan ataupun suami dekat sama wanita lain itu kadang-kadang sekarang kan banyak ya yang di atau apa. Padahal foto itu tidak diambil dari samping, kayaknya mereka kan berdekatan atau apa, pegangan tangan. Sebetulnya itu kalau foto itu diambil samping, kalau berdasarkan foto ya, itu kadang-kadang salah juga gitu. Gitu. Iya Ibu. Jadi kalau seperti Bu Astiani tadi bilang, pamitnya ke kantor, ya kan? Nah, kalau dia melenceng nggak sampai di kantor, terus tinggal di mana? Itu ya urusan dia. Berarti dia membohongi diri sendiri, membohongi suami, dan ada yang melihat, yang maha kuasa gitu. Iya, Ibu, seperti iya. itu kan. Baik, terima kasih Ibu. Kita sudah tersambung juga dengan narasumber lainnya, Ibu Penny, Ibu Andriani, juga ada Bapak Insinyur Permana, pengamat kebijakan publik ya, sudah tersambung via Zoom. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Permana. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak Permana? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Pak Permana di studio. Di studio saat ini selamat ya. ya. Baik. Iya. Di studio. Di studio saat ini juga ada Ibu Andriani, anggota Dharma Wanita RRI Palembang. Juga kami tersambung juga via telepon saat ini ya, bersama dengan Ibu Penny yang tadi juga sudah berdialog ya tentang keberadaan DWP RRI Palembang ini ya, mantan ketua DWP RRI Palembang, kesan-kesannya selama berada di sini. Kita juga tadi ada membahas juga hal-hal yang berkaitan dengan perempuan juga gitu yang lagi trending saat ini diperbincangkan. Nah, ini kalau kita lihat nih, kalau dari kacamata Pak Permana ya, kalau melihat peran perempuan dalam mendukung aktivitas suami dan juga tentunya yang bisa menjadi kunci keberhasilan dari peran wanita itu sendiri, seperti apa nih Pak Permana? Baik, dan terima kasih Bu Penny, Dharma Wanita Palembang. Jadi dalam rangka untuk memperingati Hari Organisasi Perempuan atau Wanita, banyak sekali organisasi-organisasi ya, ada BKOW, ada Dharma Wanita, kemudian juga semuanya itu dinaungi di Kementerian Dalam Negeri. Dengan tujuan adalah untuk membantu para suami atau para pejabat. Karena seorang wali kota dan seorang sekda atau wakil wali kota itu kan statusnya hanya sebagai pembina dan penasihat organisasi wanita.
tentu pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kewanitaan, keperempuanan, anak-anak, pendidikan, ini adalah porsinya daripada ibu-ibu yang tergabung di dalam Dharma Wanita Persatuan. Jadi ini sangat membantu sekali, tinggal bagaimana mengacu kepada tugas pokok fungsi, karena bisa dikaitkan dengan beberapa dinas terkait seperti masalah UMKM, bisa dengan dinas perindustrian dan koperasi perdagangan, bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, apotek hidup, ini adalah porsi untuk ibu-ibu. Jadi sangat membantu sekali organisasi wanita yang ada ini, yang dalam hal ini bisa membantu meringankan tugas pokok para pejabat atau wali kota maupun wakil wali kota maupun daripada sekretaris daerah yang mengendalikan sebagai pembina organisasi wanita. Barangkali itu. Baik Pak Permana, ini kalau kita lihat juga ya peran seorang istri dalam hal ini sebagai anggota DWP gitu ya, Bapak melihatnya seperti apa? Mungkin ada hal-hal yang perlu dilakukan, di-upgrade dari seorang istri yang tugasnya memang mendampingi suami dan juga banyak tugas lainnya yang harus dilakukan gitu ya, juga memperhatikan tumbuh kembang anak, gimana seorang istri juga harus bisa mengupgrade diri. Baik, jadi kalau di pemerintahan ada beberapa organisasi wanita ya, semuanya dikomandoi oleh BKOW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Tetapi sebagai istri wali kota itu merangkap selalu menjadi ketua penggerak PKK, tim penggerak PKK Kota Palembang. Kalau di kabupaten adalah Ibu Bupati. Otomatis sebagai ketua PKK itu adalah Ibu Bupati, Ibu Wali Kota, Ibu Gubernur. Tetapi kalau untuk organisasi wanita seperti Dharma Wanita Persatuan, itu selalu ketuanya itu adalah sekretaris daerah. Kalau di Kota Palembang mungkin Bapak Aprisal ya, jadi nanti Ibu Aprisal sebagai ketuanya. Biasanya seperti itu karena menyangkut kepada karir daripada suami, karir daripada pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Nah, jadi dalam hal ini banyak sekali kegiatan yang ada di dinas-dinas yang juga menjadi porsi daripada Dharma Wanita Persatuan. Contoh misalkan masalah pendidikan, masalah PAUD, masalah apotek hidup, masalah keagamaan, masalah sosial, semuanya ini bisa dikaitkan. Karena kalau anggaran khusus dari Dharma Wanita Persatuan tentu terbatas ya, gitu, terbatas. Mungkin yang ada dicantelkan di pemberdayaan perempuan. Tapi tidak cukup hanya itu. Yang penting organisasi wanita yang tergabung di dalam Dharma Wanita Persatuan ini adalah connect ya, membangun connectivity dengan dinas-dinas agar tugas pemerintahan di bidang keperempuanan, di bidang kewanitaan bisa membantu meringankan tugas Bapak Wali Kota. Itu barangkali. Baik, terkait dengan tema yang kita hadirkan di pagi hari ini Pak Permana, penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin ada hal-hal yang harus sudah disiapkan ya untuk mewujudkan hal ini? Gimana menurut Bapak? Jadi sebaiknya nanti Dharma Wanita Kota Palembang membuat semacam usulan proposal, karena untuk transformasi ke depan ini kan kita tidak terlepas daripada dunia maya, dunia gadget, media sosial. Ini sangat dahsyat sekali terhadap pendidikan anak-anak kita. Nah, porsi ini barangkali bisa dikerjasamakan dengan Kominfo, bagaimana ada training-training bagi masyarakat ya. Kalau untuk membina istri-istri pegawai mah mudah gitu ya. Untuk istri pegawai, karena Dharma Wanita Persatuan itu adalah di dalamnya adalah istri para pegawai ASN dan PNS. Tetapi yang paling penting ini bisa diteruskan atau digetok tularkan lagi kepada masyarakat. Sebab yang mau disejahterakan itu adalah masyarakat. Ya. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang tergabung di dalam organisasi kewanitaan di kelurahan,
di RT-RT, kemudian di perkumpulan-perkumpulan lainnya. Ini yang harus diambil peran oleh Dharma Wanita Persatuan ke depan. Dan saya yakin Dharma Wanita Persatuan ini kan terdiri daripada juga selain istri pegawai juga kan ada yang berpendidikan tinggi, bahkan ada yang ibu profesor dan sebagainya. Nah ini dimanfaatkan, jadi dibicarakan khusus karena training latihan itu sebetulnya ada. Kemudian kita menghadiri organisasi pertemuan di Jakarta, di provinsi lain. Ini adalah untuk menambah wawasan daripada fungsi dan tugas Dharma Wanita Persatuan. Tetapi jangan lupa yang saya ingatkan bahwa organisasi wanita yang notabene adalah istri-istri para pejabat, kepala dinas, harus tahu posisi kadangkala melebihi tugas daripada suaminya sebagai pejabat. Ikut juga mengatur di dalam membina para pejabat yang ada di dinasnya masing-masing. Bahkan juga ada yang mempengaruhi untuk si anu diganti karena begini, bilang sama suaminya. Jadi itu porsi itu yang harus dibatasi. Lebih baik fokus kepada kegiatan keperempuanan, kewanitaan, dan sesuai dengan amanat daripada Kemendagri Bapak Tito Karnavian bahwa tugas daripada organisasi wanita adalah mensupport suami, mensupport para pejabat untuk tugas-tugas kewanitaan. Begitu. Baik, kita ke Ibu Penny ya. Ibu Penny masih bersama kami. Ibu Penny, seperti tadi yang disampaikan Pak Permana gitu ya, memang ada mungkinnya kita lihat juga di masyarakat ibu-ibu yang terkadang melebihi porsinya gitu. Nah, ini gimana menurut Ibu ya, Ibu Penny sendiri? Apa yang harus kita lakukan gitu, mengingatkan untuk pengingat diri juga gitu ya, jangan sampai berlebihan melebihi apa yang memang sudah menjadi tugas suami gitu ya. Ya, itu saya juga dari dulu mendengar ya kayak gitu. Istrinya melebihi suaminya itu kantor, tapi untuk diri saya sendiri ketika itu saya membatasi, kalau penting banget saya tidak pernah masuk ke ruangan suami saya, itu dimanapun berada gitu kan, karena saya juga nggak mau mengganggu kerjaan suami saya sampai saya duduk itu, apalagi ngatur ini. Ya kalau benar, kalau enggak ya kan kita seperti saya ibu rumah tangga murni ya kerjanya di rumah ngurusin suami gitu kan, tiba-tiba di situ saya ikut campur, ya kalau benar kalau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya ya seperti Pak Permana tadi, usin aja organisasinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu. Oke, jadi seperti itu, harus bisa membatasi diri sendiri dari istrinya sendiri, Ibu ya? Iya. Oke. Seperti itu benar-benar. Baik, Ibu Apriani mau menambahkan? Andriani ingin menambahkan? Enggak, iya memang benar kata Ibu Penny. Kita sebagai suami, sebagai istri, dalam pekerjaan suami itu tidak semuanya yang harus kita ketahui. Apalagi pribadi di kantor gitu kan. Andaikan kita bisa memperhatikan dalam pekerjaan yang lain benar atau tidaknya, itu boleh sekali-sekali. Tapi kalau pekerjaan kantor kayaknya tidak etis kalau kita ikut campur gitu. Oke, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Penny gitu ya, harus dari istrinya sendiri memberikan batasan itu ya. Baik, ini kita sudah di penghujung waktu, tapi juga penasaran kalau dari kacamata seorang pria gitu ya, seperti Pak Permana, mungkin boleh kita tahu, tadi kita juga sudah sempat berdialog dengan Ibu Penny juga Ibu Andriani ya. Nih Pak Permana, kalau untuk ini nih masalah perselingkuhan gitu ya. Kalau dari sudut pandang laki-laki gitu ya, gimana sih melihatnya? Adakah kebijakan khusus mungkin yang bisa diberlakukan untuk bisa memberikan rasa aman untuk para istri-istri ini, gimana nih Pak, Anda melihatnya? Dari hati seorang pria. Iya, dari hati seorang pria ya.
Jadi ini jawabannya agak sedikit pribadi ini ya, boleh ya. Nggak apa-apa Pak. Jadi apa namanya dalam rangka untuk memaknai Hari Organisasi Wanita yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan, dari kacamata sebagai suami, tentu suami juga tidak bisa membatasi di era globalisasi ini. Tetapi kuncinya adalah satu, saling pengertian. Kemudian juga tingkatkan komunikasi. Boleh sekali sehari telepon suami di kantor boleh, tapi juga jangan sakit hati kalau belum dibalas secara langsung. Sekarang kan sudah dunia gadget, kemudian dunia media sosial. Yang paling penting adalah role play-nya dipegang masing-masing. Mungkin suami kita semakin hebat jabatannya, semakin banyak orang senang, kita alhamdulillah. Toh itu juga tetap milik kita, suami kita. Yang kedua, istri kita juga mungkin karena suami sibuk, banyak istri yang kegiatan refreshing di luar daripada kegiatan yang tugas pokok sebagai kewanitaan juga dipersilahkan. Kuncinya adalah komunikasi, satu. Yang kedua adalah kita harus bisa menempatkan diri masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai pejabat, juga sebagai istri. Zaman sekarang masalah TikTok, masalah Instagram, masalah WA, semuanya itu adalah sarana untuk bisa menghancurkan kita. Bisa menghancurkan kita jika kita tidak bisa menselektif daripada WA ataupun yang masuk. Jadi semuanya itu bisa terikot dengan baik ya. Kita bisa mempengaruhi terhadap kita, tetapi kita jangan berlebihan. Kembali kepada masalah akhlakul karimah. Kuatkanlah masalah akhlak kita, pendidikan agama kita, ingat sholat, juga ingat masalah rumah tangga. Saya kira itu adalah salah satu kunci ya. Karena suami ini tugasnya di luar, ya kan? Tugasnya di luar, apalagi sering dinas, kadang-kadang kita karaokean, kadang-kadang kita juga hiburan. Tetapi yang paling penting, doakan saja dari rumah bahwa suami kita sehat, karirnya bagus, anak-anak lebih maju, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warohmah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke, ini menenangkan ya Ibu Andriani juga Ibu Penny kalau semua satu pemikiran gitu ya. Jadi ada komunikasi, pengertian tadi yang diterapkan ya. Benar. Oke, jadi hampir keterbukaan. Iya, keterbukaan. Perhatian gitu. Baik, Ibu Penny mau menambahkan mungkin? Berarti dari sudut pandang suami gitu ya, juga sama nih seperti yang tadi Ibu Penny sampaikan gitu ya. Enak ya kalau dua-duanya sama gitu ya. Makasih Ibu udah hadir di sini. Oke. Baik, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin Ibu Penny ada hal-hal yang ingin ditambahkan juga terkait tema kita di pagi hari ini ya, penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045. Silakan Ibu. Ya. Untuk teman-teman Dharma Wanita harus kompak dengan sesama anggota. Kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan dengan baik-baik. Ya, untuk urusan rumah tangga harus selalu ada keterbukaan supaya tidak terjadi praduga atau apa ya namanya istilahnya, supaya tidak hanya paling tebak-tebakan, dicari ya. Kebenarannya, jangan mudah terbakar dengan apa namanya itu cemburu, gitu. Jangan ikutin hati nurani gitu. Kita harus dengan berpikir yang jernih seperti itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Arman tadi, bahwa gadget itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Itu harus diubah. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu kalau sudah di rumah ya sudah,
kalau memang nggak penting banget, daripada main HP ataupun yang lain, lebih baik kita Ngobrol, canda canda tawa gitu ya Bu ya. keluarga seperti itu. Saya sampai mau ngomong aja susah karena Pak Permana tadi luar biasa penyampaiannya itu. Gitu. Ya. Oke. Intinya itu harus ada keterbukaan, kepercayaan, saling mempercayai seperti itu. Baik. Dari Pak Permana, Pak, ada pesan-pesannya untuk pendengar? Baik, Ibu Penny, Bu Andriani, senang saya bisa berdiskusi. Saya siap menjadi narasumber di berbagai kegiatan karena saya juga selama ini menjadi pengamat kebijakan publik di Sumatera Selatan ini, bahkan juga menguji beberapa bupati. Tapi khusus masalah pagi ini saya merasa apresiasi, tersanjung karena ini berbicara masalah perempuan, masalah organisasi. Tapi intinya adalah satu, komunikasi yang baik antara pasangan masing-masing. Satu. Yang kedua, saya sependapat dengan Ibu Andriani tadi, keterbukaan. Yang ketiga adalah saling pengertian, saling percaya. Ya. Yang keempat, semuanya kalau sudah kita lakukan 3 poin itu, serahkan kepada Yang Maha Kuasa agar kita diberi perlindungan rumah tangga, anak-anak yang lebih baik lagi ke depan. Mungkin itu pesan saya, 4 poin itu. Terima kasih Pak Permana. Dari Ibu Andriani? Ya, cukup. Sudah mengcover semuanya ya dari Ibu sudah Penny, paham, iya. Pak Permana. Memang itu kepribadian hidup. Baik. Rumah tangga memang. Baik. Ibu Penny, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Iya, terima kasih kembali. Salam untuk semua. Baik. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat di sana. Baik. Pak Permana juga terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penny, Bu Andriani. Ya, terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permana. Baik, Ibu Penny juga terima kasih pastinya sudah bersama kami ya, dan juga Ibu Andriani sudah langsung hadir ya dalam dialog Palembang pagi ini. Ya. Sukses selalu, salam hangat untuk keluarga ya. Iya, sama-sama. Baik, pendengar, demikian dialog Palembang pagi ini. Tadi kita sudah berbincang ini seputar penguatan fondasi transformasi organisasi DWP menuju Indonesia Emas 2045 bersama dengan narasumber kami. Ada Bapak Insinyur Permana, pengamat kebijakan publik, juga tadi kita sudah tersambung via telepon ya bersama dengan Ibu Penny, mantan Ketua DWP RRI, dan juga ada Ibu Andriani yang sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang, anggota Dharma Wanita RRI Palembang. Untuk dialog Palembang pagi ini di hari Selasa ya, 5 Agustus 2025, saya Esi dan rekan Aziz pamit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti dialog Palembang pagi ini.